Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Selamat datang saya ucapkan dalam Diklat Nasional Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Akademisi Nusantara edisi bulan September di tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu para peserta yang saya banggakan serta pemateri yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan Diklatnas kembali yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan Akademisi Nusantara edisi bulan September 2023. Para peserta yang saya banggakan tentu yang berasal dari unsur dosen, guru, tenaga pendidik, mahasiswa maupun masyarakat umum yang mengikuti kegiatan kami pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang. Semoga kita bisa dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, dalam kegiatan malam ini izinkan saya Yayan Ansori Fernanda untuk kembali memandu Diklatnas kita pada malam hari ini, di mana materi yang akan atau tema yang akan kita angkat Bapak Ibu sekalian adalah pengembangan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, serta pemateri yang saya hormati, di sini kita sudah bersama dengan salah satu pemateri yang tentu akan memberikan kita informasi maupun pemaparan tentang tema kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Haryadi. Ya, selamat malam. Selamat Salam malam. hormat buat Sepertinya semua. bagaimana? Apakah sehat Bapak? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sepertinya Bapak Haryadi Ahmad sudah siap dengan pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, izinkan saya memandu acara ini dan saya bagi dalam dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Haryadi Ahmad selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab, di mana Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan, baik itu menekan tombol raise hand pada kolom Zoom yang Bapak Ibu gunakan, maupun juga dengan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang nanti akan saya bacakan. Terkait dengan presensi maupun sertifikat kegiatan serta fasilitas lainnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena data Bapak Ibu sudah ada pada pihak Akademisi Nusantara dan nanti akan diberikan sesuai dengan fasilitas yang tertera. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya pemateri kita juga sudah siap dan juga Bapak Ibu sekalian sudah siap. Saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kamera selama kegiatan ini berlangsung jika memungkinkan. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan serta pemateri yang saya hormati, tidak ada yang bisa kita tunggu lagi tentu selain pemaparan materi, yaitu pengembangan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam satuan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Haryadi Ahmad. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau Bapak Ibu sekalian. Beliau bernama Haryadi Ahmad MPD, salah satu dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Mandalika, juga Sekretaris 2 LP3M Universitas Pendidikan Mandalika, dan juga fasilitator Sekolah Penggerak Angkatan 2. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan juga pemateri yang saya hormati, mari kita mulai acara kita pada malam hari ini. Kepada Bapak pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, terima kasih, Yan. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang pada malam hari ini, malam Minggu, kita masih untuk belajar bersama. Jadi, kita sama-sama untuk belajar. Jadi, saya mengawali kalimat dengan tidak ada yang hebat di sama kita. Jadi, Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat yang sampai saat ini meskipun hari libur, ya, hari libur kita masih menyempatkan diri untuk saling berbagi pengalaman. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ya nabiyya ba'da.
Jadi terima kasih atas undangan dari Akademisi Nusantara yang saya hormati Bapak Ari Purmadi sebagai Direktur dan Mas Eyan sebagai moderator pada hari malam ini. Jadi Bapak Ibu izinkan eh, saya untuk menyampaikan beberapa hal nanti yang tentang bagaimana pengembangan modul project P5 ini atau yang biasa disebut dengan P5 di satuan pendidikan. Kita tahu bahwa P5 ini adalah mulai dihembuskan Bapak Ibu pada kurikulum merdeka ya, pada kurikulum merdeka yang mulai dihembuskan sebenarnya kurikulum sebelumnya itu adalah kita mengenal dengan pendidikan karakter yang sebelumnya juga ada uh, pendidikan Pancasila dan ada beberapa hal yang memang di sini ada keterbaruan di dalam PK itu di dalam implementasinya. Ya, jadi di dalam implementasi P5 ini adalah sebuah keharusan bagi Bapak Ibu atau satuan pendidikan yang uh, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan oleh di dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa tentu di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini banyak hal yang nanti harus bisa kita lihat bahwa tidak hanya kita sekedar hanya membuat P5 di satuan pendidikan kita atau di pengajaran kita baik itu dari tingkat PAUD ya sampai dengan perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau di perguruan tinggi ada berbeda lagi di dalam implementasinya. Namun di dalam pengembangan P5 ini Bapak Ibu, modul P5 ini adalah diharuskan yang bagi implementasi kurikulum TK di satuan pendidikan terutama dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Itu sampai dari fase PAUD sampai dengan fase E dan fase D, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen. Ya, mudah-mudahan sudah bisa terlihat share screen saya. Terlihat, Bapak. Oke. Bapak Ibu yang saya banggakan, ya, saya di sini menemani Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman nantinya di uh, pada kesempatan 3 hari ke depan ya. 3 hari ke depan mudah-mudahan ini tidak menjadi beban kita di dalam proses belajar kita, proses berbagi pengalaman kita ya. Kita anggap ini adalah sebagai uh, penyegaran saja untuk kita semua sebenarnya. Bapak, kalau saya rasa Bapak Ibu tentang P5 ini Bapak Ibu sudah mendengar sejak kurikulum merdeka ini, mulai dari angkatan kalau dari apa namanya sekolah penggerak ya itu mulai dari angkatan pertama di tahun 2021. Jadi awalnya Bapak Ibu eh, penerapan 5 ini adalah mulai dari sekolah penggerak dan juga ada yang disebut dengan SMKPK ya. Mulai dari sana mulai dikembangkan. Nah, berlanjut kepada sekolah-sekolah saat ini sekolah-sekolah yang mengambil eh, implementasi kurikulum TK baik secara mandiri, baik itu mandiri belajar dan mandiri berbagi dan mandiri berkembang. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, tadi sudah diperkenalkan ya oleh moderator bahwa nama saya Haryadi Ahmad. Kalau ini yang saya sebut adalah jabatan itu adalah dosen sekretaris dan fasilitator itu ada sebagai hanya jabatan biasa saja. Jadi saya rasa Bapak Ibu lebih hebat uh, di sini. Nah,
Bapak Ibu bisa kita berkomunikasi lewat ada Facebook, ada channel YouTube yang seadanya, yang terkadang saya mengembangkan itu video-video pendek yang tentang pengembangan P5, terkadang juga ada di situ, dan ada Instagram dan Twitter. Di sini bisa kita berbagi nanti dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa di dalam pengembangan modul P5 ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah garis-garis besar kurikulum merdeka. Ini sebagai rohnya ya, Bapak Ibu, bagaimana uh, ancang atau garis besarnya kurikulum merdeka itu dari sistem yuridisnya, jadi sistem apa namanya, dari dasar hukumnya seperti apa, bagaimana implementasinya di satuan pendidikan. Yang kedua adalah kita harus memahami juga tentang bagaimana pembelajaran dan asesmen di tingkat satuan pendidikan kita. Ini melihat bahwa uh, memahami pembelajaran dan asesmen ini tidak terlepas disebut dengan fase. Ada juga dimensi profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensi dan fase-fasenya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga adalah bagaimana kita memahami pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan kita yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Di dalam pengembangannya Bapak Ibu, KM kita atau KOS, ya, kurikulum operasional satuan pendidikan itu bagaimana yang berhubungan dengan, kalau kita berbicara dengan modul P5 itu berbicara dengan implementasinya, bagaimana penyusunan KOS-nya, bagaimana pelaksanaannya dan evaluasinya, dan baru kita bisa memahami bahwa bagaimana pengembangan selanjutnya, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan kita. Kita tahu bahwa di dalam pengembangan proyek ini banyak hal yang nanti perlu kita siapkan di dalam kurikulum kita di satuan pendidikan. Jadi bagaimana pelaksanaannya nanti, apakah di dalam pelaksanaannya akan mengambil setiap mata pelajaran 1 jam, atau di setiap minggu 1 hari, atau di satu semester kita menggunakan dalam jangka 1 bulan. Itu tergantung dari satuan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, saya rasa yang ada 4 tahap atau 4 langkah di dalam pengembangan profil pelajar atau modul P5 kita. Nah, yang paling urgen di sini adalah bagaimana kita melihat ekosistem di pendidikan, satuan pendidikan kita, atau di ekosistem sekolah kita. Bagaimana bentangan alam kita, bagaimana tradisi masyarakat di sekitar kita, dan bagaimana kemampuan SDM dan bagaimana kemampuan serapan peserta didik kita di dalam pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mendesainnya. Apa yang harus kita lakukan di saat kita mendesain, apa yang akan kita lakukan pada saat kita dalam proses, dan bagaimana evaluasinya sampai evaluasi tindak lanjutnya nanti ke depan. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari langkah pertama, di mana bagaimana kita Mohon izin Pak memahami. Haryadi, Oke, siap. mungkin bisa di-fullkan slideshow-nya Oh, supaya iya, ya. terlihat Siap, lebih siap. jelas sendiri. Hmm. Baik Pak, silahkan lanjutkan. Oke. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa kalau kita melihat dari, bisa terlihat Mas Ian? Oke. Ya, eh, apa yang harus kita pahami sebelum kita memulai dari proyek P5 ini atau pengembangan modul P5 ini? Itu
profil pelajar Pancasila. Kita harus tahu mana yang kita harus pahami, kita sebagai guru atau sebagai pendidik di satuan pendidikan, kita harus tahu profil pelajar Pancasila itu apa, dimensi-dimensinya apa saja, apa yang perlunya proyek penguatan pelajar Pancasila, bagaimana pelaksanaannya nanti ke depan, dan prinsip-prinsip dan manfaatnya. Itu memang perlu kita mengetahui, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan ekosistem satuan pendidikan kita. Nah, yang tadi yang saya bilang bagaimana bentangan alam kita, bagaimana kondisi budaya kita, ya, bagaimana budaya di sekitar satuan pendidikan kita itu memang harus kita ketahui bagaimana tingkat SDM kita. Dan juga yang paling penting di dalam pengembangan P5 ini adalah kita harus mengetahui sejauh mana dukungan-dukungan dari masyarakat sekitar. Salah satunya adalah dukungan dari orang tua siswa. Nah, yang pertama kita lakukan bagaimana kita membangun budaya di satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek ini. Nah, ini yang perlu kita bangun baik di dalam internal satuan pendidikan kita ataupun ke eksternal. Yang saya maksud eksternal di sini adalah orang tua siswa, terutama yang selalu berhadapan nanti dengan melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Dan juga yang paling penting adalah Bapak Ibu di dalam internal satuan pendidikan kita harusnya tidak ada yang menolak. Misalkan tidak ada yang menolak program-program yang harus kita buat. Intinya bahwa di dalam sebuah program implementasi kurikulum Merdeka, salah satunya tentang profil pelajar Pancasila ini harus didukung oleh seluruh SDM yang ada di satuan pendidikan kita. Ini baru kita melihat bahwa baru bisa jalan di setiap proyek nanti ke depan. Nah, yang di mana kita harus melihat kapasitas pendidik kita di dalam pelaksanaan. Kapasitas pendidik kita kalau kita ingin melakukan nanti ke depan mengambil sebuah tema, apakah pendidik-pendidik yang ada di satuan pendidikan kita itu bagaimana mereka nanti berkolaborasi. Nah, ini yang perlu kita siapkan di dalam penyiapan ekosistem di satuan pendidikan kita. Nah, baru kita bisa mendesain proyek di sini. Mendesain proyek di sini adalah bagaimana perencanaan proyek itu sendiri yang dilihat, bagaimana nanti pelaksanaannya, ya, apa yang harus dilakukan oleh guru A, misalnya guru kelas 1 di SD, apa yang harus dia lakukan. Ini harus jelas alur perencanaan proyeknya. Yang yang berikutnya adalah merancang alokasi waktu dan dimensinya. Merancang alokasi waktu ini di sini bahwa Bapak Ibu kalau di satuan pendidikan tingkat sekolah dasar itu harus sekitar 252 jam pelajaran. Nah, kalau di kelas 1, di kelas 6 itu berbeda lagi, ya, itu di dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya singgung adalah bagaimana alokasi waktunya yang tadi, apakah kita nanti di dalam pelaksanaannya ke depan, masih di desain proyeknya, apakah kita akan lakukan mengambil waktu setiap mata pelajaran itu 1 jam, baru dilaksanakan, atau kita akan mengambil waktunya per minggu. Misalkan di hari Sabtu atau 1 bulan di akhir tahun, akhir semester. Ya, jadi ini di sekolah atau satuan pendidikan ini diberikan kebebasan di dalam pelaksanaan, tidak seperti mata pelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam pengembangan profil pelajar Pancasila ini adalah berbeda dengan
mata pelajaran. Dan ini bukan masuk kepada mata pelajaran. Ini yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti sampai kepada bagaimana kita menyusun modul proyeknya, ini yang paling penting Bapak Ibu, bagaimana penyusunan modul proyeknya. Jadi setelah kita uh, di satuan pendidikan itu memang terlebih dahulu harus membuat tim yang akan bekerja di dalam penyusunan modul ke depan, yang akan merancang. Mereka akan di satuan pendidikan itu merancang siapa yang bertugas atau bertanggung jawab di dalam merancang modul-modul proyek sampai dengan evaluasinya nanti. Tidak hanya kepala sekolah yang akan merancang, tidak sendiri kepala sekolah, tetapi bagaimana pendidik-pendidik yang lain harus ikut berkontribusi di sini di dalam menyusun modul proyek itu. Sehingga yang diperlukan di dalam tim itu adalah kesamaan kesamaan dari resepsinya. Jadi kesamaan tekad, kesamaan tujuan. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Yaitu bagaimana kita nanti membangun kerjasama yang baik di dalam pelaksanaan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, dan tentunya di dalam sebelum kita melangkah ke langkah yang lain, kita selanjutnya mulai kita menyusun rancangan modulnya, menentukan sub-elemennya, tujuan proyeknya, bagaimana merancang topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek. Nah, asesmen ini yang paling penting Bapak Ibu, apakah bagaimana kita akan melihat setiap peserta didik itu bisa berkembang, mahir, dan sangat mahir di situ, sangat berkembang nantinya. Harus kita lihat asesmennya, evaluasinya. Nah, yang pada tahap keempat Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola proyek. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana yang pertama adalah bagaimana kita mengawali kegiatan proyek itu sendiri. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Ini yang harus kita lihat bagaimana kita bisa mengoptimalkan pelaksanaan proyek itu. Optimal dan tidaknya sebuah proyek di satuan pendidikan kita itu tergantung dari tim pelaksana yang mendukung secara penuh, baik itu dari pendidik, dari siswa, dari kepala sekolah, dari orang tua siswa. Dan di sini di dalam pengembangan proyek ini bahwa kita harus bisa melibatkan mitra, ya, tidak hanya sekedar orang tua, tetapi harus bisa kita melibatkan mitra, sehingga nanti keterlibatan mitra ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari proyek-proyek yang kita lakukan, atau yang kita angkat, sehingga nanti Bapak Ibu kita bisa melihat sejauh mana perkembangannya, ya, tidak hanya sekedar hasilnya, tetapi prosesnya yang paling diutamakan di dalam pengembangan proyek ini. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita mendokumentasikan dan melaporkan proyek P5 ini. Yang bagaimana kita mengoleksi dan mengolah hasil asesmen, ya, menyusun raport proyek yang dilakukan di satuan pendidikan kita. Nah, raport pendidikan ini berdiri sendiri, raport proyek ini berdiri sendiri, beda dengan raport mata pelajaran, Bapak Ibu. Nanti di akhir akan saya tunjukkan seperti apa sih raport proyek ini. Nah, yang keenam adalah ini yang paling penting Bapak Ibu, kita melakukan evaluasi tindak lanjut atau yang disebut dengan biasanya disebut dengan refleksi.
di dalam evaluasi ini, Bapak Ibu, refleksi atau tindak lanjut ini, apa yang masih kurang, apa yang harus kita tambahkan, apa yang sudah berhasil di sini, dan ini di dalam evaluasi memerlukan dari unsur-unsur dari lain, luar satuan pendidikan atau pihak eksternal. Ini yang harus kita lihat, baik itu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan orang tua, ya, bagaimana kita mengkomunikasikan dengan pengawas satuan pendidikan kita, ya. Nah, di sini kita memerlukan setiap proyek itu atau setiap tema itu harus kita lakukan refleksi di akhir pembelajaran atau di akhir semester, Bapak, atau di akhir gelar karyanya. Nah, apakah nanti di refleksi ini, kalau misalkan kita mengarahkan, misalkan kita akan mengambil sebuah tema tentang hidup berkelanjutan, atau yang disebut atau yang lain, dimensi-dimensi yang lain. Nah, ini harus kita melihat bagaimana terhadap keberhasilan dan kekurangan ini di dalam evaluasi dan tindak lanjut. Nah, keberhasilan sebuah proyek, ya, berhasil sebuah pengembangan proyek P5 di satuan pendidikan kita itu tergantung bagaimana kita melakukan refleksi. Nah, baru disebut proyek itu berhasil, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, mari kita lihat, ini tidak asing, gambar ini tidak asing di dalam di keseharian Bapak Ibu sebagai pendidik, ya, bahwa dimensi profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beberapa dimensi, ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, ya, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Ini yang kita bisa kembangkan di satuan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa di sini di dalam satuan pendidikan yang di dalam pengembangan profil pelajar Pancasila ini adalah kita harus melihat ada beberapa komponen atau kata kunci yang perlu kita kembangkan di satuan pendidikan kita. Semuanya ini kata kunci seperti pembelajaran sepanjang hayat, berkompeten, dan nilai-nilai Pancasila ini semuanya nanti akan bermuara terhadap perkembangan peserta didik kita, baik itu perkembangan secara knowledge-nya, secara pikirannya, ya, pikiran, perasaan, dan skill-nya. Nah, ini yang harus kita lihat, sehingga dengan pengembangan profil pelajar Pancasila ini siswa kita mampu untuk menyongsong atau menghadapi abad di era digital ini. Bagaimana nanti akan kita melakukan pembelajaran sepanjang hayat? Bagaimana kita membentuk peserta didik kita atau siswa kita, atau sekarang disebut dengan murid, bagaimana dia berkompeten terhadap keterampilan-keterampilan yang akan kita lakukan. Tentunya di sini melandaskan nilai-nilai Pancasila yang tadi, yang ada baik itu bernalar kritis dan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan bahwa di dalam pengembangannya profil pelajar Pancasila ini tidak terlepas di dalam pelaksanaannya itu didasarkan pada penggunaan atau metode pembelajarannya menggunakan project based learning. Nah, Bapak Ibu lebih paham bagaimana pelaksanaan project based learning ini. Nah, tentunya Bapak Ibu di dalam pembelajaran project based learning ini, apakah kita akan nanti sampai kepada hasil akhirnya, atau kita akan mengambil
hanya 4 langkah atau tiga langkah di dalam proyek ini tergantung dari kita, semampu kita di dalam pengembangan profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Nah, eh, Bapak Ibu yang saya banggakan, ada beberapa hal yang memang yang perlu kita eh, ketahui tentang eh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di antaranya bagaimana bersifat lintas disiplin. Jadi Bapak Ibu tidak terbatas eh, tidak terbatas jenjangnya, tidak terbatas terhadap fasenya nantinya. Nah, yang berikutnya adalah merupakan model pembelajaran yang melibatkan murid di dalam proses mengamati, memikirkan solusinya ya terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Di dalam proses pengambilan sebuah tema, pengambilan sebuah dimensi atau pengembangan uh, dimensi profil pelajar Pancasila harus bisa kita melibatkan siswa. Nah, tentu di sini siapa yang lebih paham di situ tentang perkembangan siswanya, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di atau pendidik di satuan pendidikan. Kita tidak bisa memaksakan misalkan uh, tentang uh, yang levelnya lebih tinggi terhadap misalkan dimensi, misalkan di SD fase A kita akan kembangkan fase E, itu tidak, itu akan jauh berbeda Bapak Ibu. Tentu di sini didasarkan pada perkembangan-perkembangan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, uh, memiliki yang keempat adalah, yang ketiga mohon maaf, gunakan pendekatan pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, ini memang uh, ditekankan Bapak Ibu di dalam pengembangan proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan diharapkan menggunakan project based learning. Nah, memiliki perbedaan dengan pembelajaran yang program memiliki perbedaan dengan pembelajaran berbasis proyek di program intrakurikuler dan dalam hal fleksibel struktur pembelajaran. Bapak Ibu yang ini berbeda ya, Bapak Ibu, tentang bagaimana proyek ini atau profil pelajar Pancasila ini berbeda dengan yang ada di intrakurikuler kita. Satuan pendidikan ini tidak termasuk dalam pembelajaran yang ada di intrakurikuler kita. Nah, ini bertujuan menguatkan berbagai kompetensi ya. Ini yang harus kita pahami bahwa bertujuan menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila, bukan untuk mencapai capaian pembelajaran bidang tahun ajaran Bapak Ibu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sekurang-kurangnya dilakukan ada 2 proyek ya, dan 2 tema yang berbeda. Ini di tingkat satuan pendidikan di SD atau di MI. Nanti akan kita lihat bagaimana kalau di PAUD, bagaimana kalau di SMP dan SMA dan SMK. Nah, ini dia Bapak Ibu, kalau di tingkat PAUD ada 2 proyek dengan 2 tema yang berbeda. Ya, kalau di tingkat SD itu ada 2 proyek dan dengan 2 tema yang berbeda yang tadi contohnya. Yang kalau di SMP, SMA itu ada SMA kelas 10, yaitu ada 3 proyek dengan 3 tema yang berbeda. Dan SMA kelas 11 dan 12 itu ada 2 proyek dan
dua tema. Nah, di SMK berbeda lagi, ada yang sampai 3, 2, dan 1. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, ini menjadi dasar di dalam pengembangan proyek modul proyek P5 kita di satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, ini adalah tema-tema proyek di dalam proyek dasar menengah, pendidikan khusus, dan kejuruan, Bapak Ibu. Misalkan kearifan lokal. Salah satu contoh di kearifan lokal uh, misalkan kami di sebuah daerah di sini itu ada yang memproduksi tentang serbat, minuman khas ya. Kalau apa namanya? Kalau di Jawa disebut empon-empon ya. Di sini ada, kalau di Ternate disebut dengan air jaha. Ya. Kalau di Ternate disebut dengan air jaha. Kalau di sini di kami di Lombok di sini disebut dengan terbat. Nah, misalnya itu salah satu bentuk kearifan lokal. Kita melihat bahwa kearifan lokal ini sudah mulai ditinggalkan, ya, sudah mulai jarang yang memproduksi lagi. Ya, terkadang yang tahu itu adalah orang-orang yang sudah tua. Ya. Nah, ini perlu perlu kita angkat, takutnya nanti kalau misalkan kita kembangkan dengan kearifan lokal, ada sebuah ketakutan-ketakutan yang ada, misalkan yang sesuai dengan daerah kita, kita takut bahwa uh, minuman khas tersebut akan hilang. Nah, dan atau uh, yang lain, misalkan yang sesuai dengan kearifan lokal, misalkan kalau di ada sebuah daerah di sini itu mempunyai produksi durian yang berlimpah, ya, yang dimana kalau bijinya itu udah uh, itu dibuang begitu saja. Nah, sehingga di satuan pendidikan itu mempunyai ide bahwa untuk uh, membuat keripik biji durian. Alhamdulillah, ini salah satu dampingan saya di Pulau Lombok itu berhasil dengan biji duriannya. Karena melihat setiap tahun sebelum menjadi sekolah penggerak itu biji durian itu dibuang begitu saja. Nah, saat ini sudah mulai mereka produksi. Nah, ada banyak hal yang dikembangkan di situ. Ada banyak hal kekurangan-kekurangannya. Misalkan kalau di dalam uh, ternyata awalnya lendir di dalam biji itu tidak mudah untuk dihilangkan, meskipun itu sudah digodok, sudah digoreng, ya ternyata masih ada rasa lendirnya. Bagaimana cara itu, kekurangannya di pertama, di semester pertama, sehingga di semester kedua mereka mencari cara bagaimana caranya untuk menghilangkan itu salah satu bentuk refleksinya. Nah, yang berikutnya ini kearifan lokal ini semua jenjang Bapak Ibu bisa dikembangkan. Nah, yang kedua adalah rekayasa dan teknologi. Nah, uh, tentu di sini apa yang uh, kita kembangkan di sini di rekayasa dan teknologi ini. Nah, tentu kita yang lebih tahu dari sekitar kita, Bapak Ibu, apa yang akan kita harapkan nanti yang kita harapkan kepada siswa kita, pengetahuan apa, keterampilan apa, itu tergantung dari kita. Tugas kita, Bapak Ibu, memilih tema-tema ini yang akan kita kembangkan. Misalkan di tahun ini kita kembangkan suara demokrasi. Salah satu contoh adalah suara demokrasi ini adalah di SMP dan SMA itu adalah pemilihan ketua OSIS, atau lingkup lebih kecil lagi di dalam kelas, atau pemilihan ketua kelas. Itu bisa kita lakukan, kembangkan bagaimana memilih kriteria-kriteria yang
tentunya di sini kita akan berikan kebebasan seperti Bapak Ibu melihat bahwa uh, bagaimana kita membangun demokrasi yang baik di dalam satuan pendidikan kita. Nah, selanjutnya ada gaya hidup berkelanjutan di situ, bangun jiwa dan raga, bagaimana kita akan mengembangkan itu. Nah, kewirausahaan ini bisa dikembangkan dari tingkat SD sampai SMK. Nah, Bapak Ibu, eh, kalau keberkerjaan ini adalah tema khusus untuk SMK. Nah, tema-tema kalau di PAUD itu ada 4 tema yang bisa dikembangkan. Aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja, bekerja sama, kita semua bersaudara, dan imajinasi. Ini yang bisa kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu, salah satu contoh di dalam pengembangan-pengembangan P5 itu harus kita melihat fase-fase yang tadi yang saya sebutkan. Misalkan di sini salah satu contoh adalah pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Ini pada elemen berkembang ini pada dimensi mandiri, Bapak Ibu. Nah, yang kita kembangkan adalah misalkan di fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD ya. Dan kalau di fase B itu untuk kelas 3-4, fase C untuk kelas 5-6, fase fase D untuk jenjang SMP, dan fase E untuk jenjang SMA. Nah, apa yang kita harus bisa melihat fase-fasenya ini. Kita harus melihat sub-elemen apa yang bisa kita kembangkan. Nah, ini Bapak Ibu misalkan mengembangkan refleksi diri. Kalau di fase PAUD, apa yang kita kembangkan dalam sub-elemen ini? Menceritakan pengalaman belajarnya di rumah maupun di sekolah. Sehingga di sini keterampilan apa yang kita kembangkan di sini? Yaitu kita harus mengembangkan bagaimana kepercayaan diri mereka. Mereka bisa dengan sendirinya bercerita, ya, mengembangkan daya imajinasinya. Ya, kalau di SD PAUD itu dia sudah berani untuk menceritakan bagaimana dia bisa mengisahkan diri mereka, gitu, sehingga mereka percaya diri. Nah, ada juga dan juga keterampilan komunikasi yang kita tumbuh kembangkan di situ. Nah, Bapak Ibu yang kita banggakan, salah satu contoh yang kedua adalah dimensi bernalar kritisnya. Kalau di fase PAUD ya, di mana elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir. Bagaimana dia menyampaikan apa yang dipikirkan dengan singkat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau di fase PAUD misalkan kita harus bisa apa yang mereka pikirkan, sehingga bisa mereka ungkapkan dengan sendirinya. Nah, ada keterampilan komunikasi, decision making mereka yang bisa kita kita tanamkan sejak dini, atau self awareness mereka. Mereka bisa menyadari keberadaan dirinya, apa kekurangan diri mereka, apa yang uh, mereka punya kelebihan apa di situ. Itu kita sudah mulai uh, di elemen refleksi pemikiran dan proses berpikir ini kita bisa bisa menanamkan dari sini, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh di dimensi kreatif, dan Bapak Ibu uh, bisa melihat lebih lanjut pada elemen-elemen ini di drive yang sudah saya ya di drive ini Bapak Ibu bisa bisa melihat ya, dan di sini akan banyak nanti elemen-elemen P5. Bapak Ibu yang saya contohkan sedikit ini dari channel YouTube ya, kita akan contohkan sedikit dari hasil uh, apa namanya dari hasil eh, pendampingan saya selama 2 tahun, Bapak Ibu. Ini selama 2 tahun baru mereka bisa eh, menghasilkan di salah satu SD yang ada di Pulau Lombok. Oke.
sedikit, sebentar Bapak Ibu. Saya akan oke, sebentar. Aduh, 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 aduh. Sebentar Bapak Ibu. Ini bahaya, rahasia pribadi ini bisa ini rahasia pribadi bisa di share ini. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Saya akan contohkan dari hasil eh, ini saya mau ceritakan Bapak Ibu di awal itu sebelum kami melakukan pendampingan eh, itu eh, di belakang sekolahnya dan hampir di siswa itu sendiri ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, itu salah satu hasil dari dampingan saya selama 2 tahun, Bapak Ibu. Itu mereka membuat eh, anyaman itu dari plastik bekas, ya. Itu dari plastik bekas yang dimana di sekitar mereka itu dibuang. Jadi kalau di depan toko itu dibuang begitu saja sehingga menjadi apa namanya menjadi sampah. Nah, mereka di sekolah itu mempunyai inisiatif untuk membuat kerajinan yang berwarna-warni. Kebetulan itu adalah eh, sekolah itu mengembangkan itu dari kelas 1, 2, dan kelas 5. Itu yang tadi kelas 4 dan 5 itu siswa-siswa itu adalah kelas 4 dan 5 itu mereka sudah bisa untuk mengembangkan menganyam sendiri. Itu adalah hasil dari pengembangan P5-nya. Nah, eh, ini Bapak Ibu saya cerita bahwa di dalam proses pengembangan P5 itu membutuhkan waktu yang panjang. Itu sekitar 2 tahun Bapak Ibu, baru bisa menghasilkan seperti itu. Memang ini membutuhkan kerjasama yang bagus antara semua guru ya di satuan pendidikan. Ya. Awalnya di situ, mohon maaf Bapak Ibu, di satuan pendidikan itu tidak ada yang bisa untuk membuat anyaman seperti itu. Awalnya guru-guru ini di semester awal itu guru inilah yang belajar ke sebuah daerah bagaimana menyusun, bagaimana mereka membelah apa namanya tali yang keras itu, nah, bagaimana teknik untuk membelah, bagaimana melakukan uh, menyusun satu persatu. Nah, sehingga di 3 bulan kedua dia mulai mengajarkan uh, ini uh, membuat anyaman dan berikutnya adalah di 3 bulan uh, kedua itu adalah mereka membuat modulnya. Nah, awalnya di 3 bulan pertama itu mereka bingung mau lakukan apa, sehingga uh,
ada inisiatif dari salah satu guru bagaimana kalau kita membuat anyaman dari tali-tali plastik bekas yang berserakan di toko-toko di sekitar mereka. Ini adalah bagaimana kehidupan berkelanjutan. Yang tema mereka ambil adalah tema kehidupan berkelanjutan. Nah, itu salah satu contoh. Yang kedua adalah kalau kita melihat, kalau saya berkunjung Bapak Ibu di belakang belakang sekolah itu kebetulan agak luas, di belakang itu sekitar 2 kali lapangan bola, ya itu semak belukar isinya. Itu di situ semak belukar. Saya tanya kepada kepala sekolahnya, apa yang Bapak akan lakukan dengan lapangan seluas ini yang isinya semak belukar. Nah, sehingga mereka uh, mengambil tema yang sama, tetapi uh, melakukan uh, dimensi yang berbeda, sehingga dia mengambil dimensi kreatif di situ. Bagaimana mengajarkan kepada siswa-siswanya untuk memanfaatkan lahan-lahan itu yang mereka tanam itu adalah pepaya. Bagaimana siswa itu dikenalkan bagaimana menggunakan lahan itu, bagaimana melakukan pembibitan, bagaimana menanam, pemeliharaan sampai saat ini. Alhamdulillah di satu tahun berlanjut mereka sudah mulai panen dan hasilnya itu mereka menjual ke masyarakat sekitar. Itu salah satu contoh pengembangan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, oke, mungkin ini yang pada hari ini Bapak Ibu untuk tema kita nanti untuk besok, silakan Bapak Ibu melihat ya untuk dimensi-dimensi itu menjadi bahan diskusi kita untuk besok malam. Oke, terima kasih Mas Yayan. Oke. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Haryadi Ahmad. Saya sampaikan atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, tentu terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, serta Bapak pemateri tentu juga yang saya hormati, beserta pimpinan LPP Akademisi Nusantara juga yang saya hormati. Kita bisa beralih Bapak dan Ibu kepada sesi selanjutnya di mana Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan maupun sharing tentu kepada pemateri kita juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan kita malam ini. Bapak Ibu bisa menekan tombol raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian untuk nanti saya tuju, atau jika berhalangan atau kesulitan silahkan bisa menuliskan maaf, silahkan bisa menuliskan pertanyaan pada kolom komentar untuk nanti saya pilih dan kemudian saya bacakan dan tentu akan direspon oleh pemateri kita. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan. Oke, Bapak Marpin C. Selamat malam Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Ya, silakan Bapak atas pertanyaan kepada pemateri kita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yayan. Luar biasa Pak Riyadi, makasih banyak informasi yang disampaikan kepada kami. Saya Marpinsi Pak Riyadi dari SMK Negeri 8 Palembang. Jauh dari Palembang nih. Pak, Makasih ya Pak. Pak Riyadi, Ya. ada beberapa hal sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan, tapi ada yang masih karena kami pernah melaksanakan kegiatan P5 ini, ya. Jadi kami saya itu masih bingung terganjal dengan masalah jadwal gitu ya. Jadwal pelaksanaan P5 ini kan ada yang sistem blok gitu ya, ada yang boleh per hari, per minggu, juga, atau per jam juga di akhir jam pelajaran juga, ada per blok gitu. Nah, Pak Aryadi, mohon pencerahan ya tentang pembagian jadwal karena gini, misalnya kalau saya ngajar PPKN Pak Aryadi 2 jam gitu ya, 2 jam itu kalau per tahunnya 72 jam ya gitu ya. Jadi itu ada 30% ya untuk P5 ya Pak Aryadi, kalau nggak salah. Ya, 20-30%. Ya, nah kalau seandainya 20% saja,
berarti kalau dihitung-hitung, misalnya per blok, Pak Relia, misalnya diambil aja satu semester itu kan ada tiga tuh materi. Kalau kami ini SMK, Pak. Jadi ada tiga materi. Tiga materi, materi yang umum dan satu materi kebekerjaan gitu, kalau nggak salah ya. Nah, untuk dua materi itu, dua, kalau sistem blok, misalnya 2 minggu. Selama 2 minggu itu pelaksanaannya, kalau setiap mapel umum melaksanakan semuanya, Pak, 1 minggu itu mungkin 2 jam, 2 jam, 2 jam. Artinya setiap hari itu kalau ada 8 jam gitu ya. Ye. Artinya 8 jam. Kalau berarti seminggu itu ada 16 jam. Kali 2 minggu berarti 32 jam pelaksanaannya. Jadi kalau dikali juga dengan 2 kali, satu semester tuh 2 kali blok pertama bulan Agustus, blok kedua bulan November. Hmm. Jadi 32 jam. Jadi 64 itu udah melebihi kalau waktunya menurut saya gitu saya. Ini pandangan saya mungkin karena kami baru jadi belum paham betul, Pak. Jadi mohon pencerahannya, Pak. Untuk itu aja dulu sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih Abang. Eh, ini jauh-jauh dari Lembang. Iya. Silakan Bapak dijawab dan direspon. Sebenarnya abang saya ini udah lebih paham di situ di SMK ya, bagaimana SMK. pelaksanaan ya pelaksanaan P5 ini. Memang kalau di SMK itu memang eh, apa namanya, untuk mata pelajarannya dengan mata keahliannya itu sangat sangat padat ya, memang sangat berbeda sekali dengan sekolah yang di SD, di SMP itu memang banyak sedikit sekali waktu luangnya. Itu memang ada sistem blok, ada yang kita akan sistem blok itu, apakah kita akan mengambil saat setiap mata pelajaran yang tadinya 3 jam menjadi 2 jam, itu per 1 jam, itu tergantung dari kita di satuan pendidikan yang, atau kita akan melakukan yang tadi saya bilang bahwa oke, kita setiap minggu kita ambil hari Sabtu, itu sah-sah saja, atau di setiap akhir semester kita ambil 1 bulan. Memang di dalam pelaksanaan P5 ini memang diharapkan 20 sampai 30 jam jam pelajaran. Nah, apakah bisa nggak kita akan lakukan di luar eh, di luar di pulang sekolah, itu tergantung dari kebijakan Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan. Kalau eh, tentunya kalau ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Kalau kita lakukan di luar jam pelajaran atau setelah mereka pulang, apa bisa hasilnya semaksimal keterampilan yang kita apa namanya yang kita harapkan, misalkan keterampilan berpikir mereka, keterampilan skill yang mereka yang kita harapkan, atau pengembangan dimensi itu. Nah, uh, memang saya tidak berani mengatakan kalau di SMK harus seperti ini. Saya tidak berani mengatakan hal itu, kan, Kak. Jadi itu tergantung dari kebijakan di satuan pendidikan ya. Memang tidak terlepas kembali lagi ke satuan pendidikan masing-masing dalam pelaksanaannya. Um, kalau ini misalkan waktunya kurang, ya misalkan, atau waktunya lebih, itu kan bisa intinya harus bisa kita komunikasikan di pendidikan kita yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Ya, itu kan. Saya tidak berani, karena mohon maaf, Abang, saya tidak berani untuk mengatakan harus seperti ini. Jadi tergantung dari satuan pendidikan yang mengatur jadwal. Jadi apa namanya, di pengembangan P5 itu memang diserahkan pelaksananya itu oleh di satuan pendidikan, tidak seperti mata pelajaran yang lain, misalkan di agama itu harus seperti ini dilaksanakan, itu tidak seperti itu. Itu kan, Abang? Baik, terima kasih Bapak Haryadi atas penyampaiannya. Semoga bisa menjawab kegelisahan dari Bapak Marpinsi tadi.
Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf jika Bapak Ibu bisa meng-unmute suaranya jika tidak berbicara atau memberikan pertanyaan agar tidak mengganggu jalannya suara dari pemateri kita dalam respon pertanyaan dari para peserta yang lain. Baik Bapak Meike Siwu. Halo Bapak Ibu Meike Siwu, apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, selamat malam. Oh, Malam, nggih. Mbak. Sepertinya sudah luar biasa Ibu Meike Siwu. Nggih. Mohon maaf Ibu, silahkan atas pertanyaan kepada pemateri kita. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Ya, saya mau tanya Pak, itu jumlah jam yang wajib untuk P5 SMP berapa sebenarnya? Apakah harus 360 jam? Itu per tahun atau kan Per per tahun? tahun. Per tahun. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya sekolah saya ini baru mau mulai ini sekolah penggerak, jadi baru kelas 7 yang melaksanakan. Ya. Nah, berapa jam? Apakah 360 jam itu per tahun untuk perjanjian kelas atau Ya. untuk seluruh dari kelas 7, 8, 9? Ya. Itu yang 360 jam itu. Kemudian dikembangkan di semua kelas ya atau mengambil kelas 7 saja? Baru kelas 7, Pak. Karena kita ke sekolah penggerak baru mulai, jadi baru kelas 7. Ya. Kemudian ditentukan kan 360 jam, 60 jam. Apakah itu kalau kelas 7 mungkin sepertiga lah dari itu atau bagaimana? Kami juga belum paham. Memang kami sudah laksanakan dengan perhitungan 360 jam. Sementara jumlah jam belajar efektif kan tidak bisa sama, tidak selalu 360 jam. Ya. Jumlah jam efektif per semester gitu. Nah, kemudian karena kan saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, jadi ada 3 untuk pengajaran intrakurikuler, kan 1 untuk P5. Ya. Nah, awalnya kami jadwalkan hanya 1 kali pertemuan lah dalam 1 minggu, tapi karena mengingat 360 jam, akhirnya kami dibuat 3 hari, jadi Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, karena kami melaksanakan 6 hari kerja. Jadi 3 hari itu, dan lebih dari 1 jam. Berarti per minggu jam wajib menurut struktur kurikulum kami sudah berlebih dari 24 jam per minggu. Kan Pak ya? Karena ini demi memenuhi 360, jadi kami sampai kemudian ada 10 orang guru yang mengajar di kelas 7, jadi akhirnya bukankah itu sudah berlebihan beban mengajar begitu, atau jam juga beban belajar karena sudah lebih dari 4 jam per minggu. Iya. Karena P5 ya. Ya, mohon penjelasan Pak yang sebenarnya yang bagaimana Pak? Oke. Terima kasih. Saya izin. Oke. Ya. Yang tadi dari Kanda Mikesiu tadi menanyakan ya. Ini saya sudah lebih dari ini kan gitu. Nah, tadi saya kembali lagi juga dengan dari Kanda saya. Ini kalau di SMP itu 360 ini ini apa namanya? Ini per tahun Bapak Ibu. Jadi per tahun. Jadi kalau dibagi 2 per semester ya, ini per tahun yang 360. Kalau dia lebih ya enggak masalah. Apa namanya? Kalau kurang tidak masalah juga ya. Jadi karena apa? Karena alokasi waktu ini ancangan gitu kan ya. Tidak wajib gitu kan gitu. Tapi diharapkan 20 kita mengambil 20 sampai 30%. Kalau dia pas 20% itu bisa dilakukan, kenapa tidak kan gitu. Tidak harus memberikan waktu yang lebih gitu kan gitu. Nah, kalau ada yang lebih bagaimana? Ya mungkin perlu disiasati di satuan pendidikan kita ya, di satuan pendidikan kita bagaimana kita melakukan musyawarah di satuan pendidikan kita. Alangkah baiknya terutama ada ini sekolah di Kanda saya
Mekisu ini baru menjadi sekolah penggerak angkatan ketiga, di angkatan ketiga. Jadi saya rasa itu tim yang sudah bekerja di dalam pengembangan IOSP-nya atau kurikulum operasi satuan pendidikan udah matang untuk apa namanya, sangat matang untuk menghitung itu. Jadi setiap jam itu sudah terhitung semua gitu. Setiap hari berapa berapa hari inilah uh, di dalam pengembangan P5 ini ya, apa namanya, diberikan kebebasan, sekali lagi diberikan kebebasan kepada satuan pendidikan kita untuk melakukan apa pengembangan P5 ini. Nah, kalau ini tidak harus mentok menjadi 30% ya. Kalau kita ngambil 21% ya kenapa? Kenapa itu bisa dilakukan dan itu berjalan, kenapa tidak kan gitu. Itu yang menjadi jangan sampai apa namanya, kita mengembangkan profil pelajar Pancasila ini merasa menjadi beban di satuan pendidikan, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi ini bagaimana pelaksanaan profil pelajar Pancasila menganut tidak ada yang dirugikan, baik itu antara siswa, guru atau mitra kan gitu. Itu intinya, Kanda. Mungkin ada balikan, Kanda, silakan. Silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan kembali? Baik. Ya, masih mute, Iya, masih mute Ibu. Nah, Mungkin bisa dinyalakan kembali. oke. Ya. Ya. Jadi sebaiknya ada yang saya masih kurang apa ya Pak? Ini kan sudah dibuat jadwal, sudah mulai melaksanakan, tapi kami sampai melaksanakan sampai 3 hari karena mengingat jam wajib setiap guru kan harus 24, kalau per mata pelajaran kebetulan saya jam wajibnya 24 semua 24 jam 24 jam. dan ya semua jam wajib 24 jam. Kemudian kan untuk P5-nya 1 jam. Nah, karena mengingat semua guru harus, jadi harus tambah 1 jam, akhirnya hanya dengan mengingat 10 orang guru yang harus mengajar di kelas 7. Ya. Jadi ini kami semua yang mengajar di kelas 7 itu dapat jadwal, akhirnya panjang bertambah jadi sampai 3 hari itu. Bagaimana itu maksudnya? Bisa semua guru yang ada di demi mengingat supaya katanya semuanya terlibat. Jadi kan supaya semua ada, jadi panjang seperti ya. Bisa semua guru yang ngajar di kelas 7 yang 10 orang itu dilibatkan di dalam pengembangan modulnya itu sendiri. Jadi tim perumus modul gitu. Itu kan bisa. Dan pelaksana juga Pak begitu. Kami laksanakan secara tim. Nah, sekarang ada lagi muncul. Kalau misalnya satu tim kita kan mengajar tim. Nah, misalnya satu timnya ada 4 orang atau berapa orang lah. Jadi masing-masing itu walaupun kita mengajak sekaligus turun lapangan begitu, kan jam kita masing-masing yang 1 jam itu kan sudah ada di situ. Apakah harus lagi mau dibuat sampai berapa hari supaya semuanya terhitung? Nah, ya, saya rasa itu baiknya itu tidak dibuat kembali ya, tidak dibuat apa namanya, tidak diberikan tambahan lagi ya. Saya rasa itu cukup untuk memenuhi jam teman yang mengajar di kelas sendiri. Saya rasa dan juga semua guru di kelas itu semuanya kan terlibat di situ. Bisa kita jadikan mereka mulai penyusun modul sampai penyusun semuanya itu menjadi tim. Tim itu kan juga terhitung jam yang diambil itu kan gitu. Jadi untuk memenuhi 24. Memang
kalau di Dapodiknya mungkin sampai saat ini saya belum apa namanya mendapat kabar bahwa belum bisa diakumulasi ya, mungkin belum bisa diakumulasi. Tinggal bagaimana satuan pendidikan itu sendiri melakukan apa namanya penelaahan gitu, penelaahan terhadap jam-jam yang bisa itu memang itu misalkan tanda tanda mixu ini yang tadinya ngajarnya 3 jam diambil satu tadinya 4 menjadi 3, itu yang 1 jam itu mungkin bisa diakumulasikan kembali. Mungkin caranya adalah membuat jadwal yang diupload di Dapodiknya itu membuat jadwal yang berbeda. Kalau memang sampai saat ini saya mendengar kabar apakah jam apa namanya jam di P5 itu bisa diakumulasi ya. Jadi saya rasa kalau mau ditambah lagi saya rasa itu akan menjadi lebih banyak, akan berkurang nanti jam teman-teman yang orang. Oke. Masih mute kan dah? Iya. Masih tidak terdengar. Masih Ibu, ya suaranya tidak terdengar. Ya, Ya Pak. mungkin sekali lagi respon Ibu, silakan. Oke. Iya, sudah Terima Pak. kasih Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan segera diakumulasi yang 1 jam supaya kelebihan jam ngajarnya bisa. Oke Pak, terima kasih. Siap kan dah? Oke, siap. Baik, Bapak pemateri beserta peserta yang saya banggakan, izinkan Bapak saya membacakan pertanyaan dari kolom chat atas nama Bapak Sukirno. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Sukirno, pertanyaan adalah, kalau untuk guru kelas dalam kurung sekolah dasar, mungkin lebih mudah mengadakan P5 karena beliau setiap hari ketemu tatap muka. Tapi kalau guru PJOK dan agama bagaimana? Mohon penjelasannya. Silakan Bapak. Memang ini Bapak Ibu semuanya di guru PJOK dan agama ini memang sering sekali ditanyakan bagaimana saya ini Pak, saya ini guru olahraga yang bukan tiap hari, hanya 1 kali seminggu, dan agama. Nah itu jangan khawatir Bapak Ibu masalah jamnya, yang itu dia mudah-mudahan bisa cepat diakomodasikan. Jadi Bapak Ibu tetap bergabung menjadi tim di satuan pendidikannya di dalam pengembangan modul itu sendiri. Jadi memang diperlukan keterlibatan semua elemen di satuan pendidikan baik itu di SD dalam pengembangan modul itu sendiri. Sehingga dapat diakumulasikan jamnya tidak. Memang ini yang dirasakan. Awal-awal yang dirasakan adalah sama seperti Pak Kanda saya Sukirno, wah saya ini PJOK, tiap hari, berarti kurang dong jam saya. Kan, jam pelajaran saya kurang. Seperti itu yang khawatiran-khawatiran itu lambat laun akan menjadi akan hilang nanti ketika Bapak Ibu sudah apa namanya merasakan hasilnya nanti. Bapak Ibu tentu di sini di dalam pengembangan kita sangat kita merasa bahwa karena adanya P5 ini banyak yang merasa jam saya akan hilang. Jangan sampai seperti itu ya harapan saya. Jadi karena Bapak Ibu terlibat di dalam pengembangan modul P5 dan menjadi tim itu memang sudah mudah-mudahan bisa cepat evaluasi di Dapodik. Oke. Sudah cukup Bapak atas penyampaiannya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Semoga bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Bapak Sukirno. Maaf, Bapak Sukirno tadi benar. Ya. Izinkan Bapak saya membacakan pertanyaan terakhir dari Bapak. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir, yaitu Bapak Dr. Sukanto dari SD Negeri Bulurejo 01.
Pertanyaannya adalah mau tanya untuk pembuatan jadwal pelajaran apa setiap hari per mata pelajaran jam P5 selalu dimunculkan. Ya, Silakan mungkin oke. Bapak bisa direspon. Ya, Kanda Tukatmo, Tukanto, Pak. Tanto ya. Ini di dalam pengembangan atau penjadwalan di untuk P5 tergantung dari satuan pendidikan. Apakah dia akan yang tadi seperti biasa misalkan setiap mata pelajaran ya per mata pelajaran ada jam P5-nya atau setiap minggu misalnya diambil satu hari itu ada kelompok ya itu tergantung dari satuan pendidikan ya bagaimana kebijakan di satuan pendidikan. Jadi tidak seperti mata pelajaran yang setiap hari atau kita hanya mengambil di jam terakhir itu boleh-boleh saja ya itu tergantung dari satuan pendidikan di dalam pengembangan jadwal P5 ini atau mengambil yang tadi saya bilang bahwa untuk pelaksanaan P5 ini kita mengambil di bulan-bulan 1 bulan terakhir atau 2 minggu terakhir di setiap semester itu boleh-boleh saja tidak harus ya tidak harus seperti mata pelajaran karena diberikan fleksibilitas ya ada fleksibel di sini di dalam penjadwalan di P5 ini tergantung dari kebijakan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Oke, itu Mas Yan. Oh, gitu. Terima kasih. Apakah yang ditambahkan Bapak? Ya, Cukup? cukup. Oh, gitu. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas penyampaian materi dari Bapak. Mungkin bisa sedikit memberi pertanyaan dari Bapak Sukamto tadi. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, mohon maaf mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin kembali bertanya, namun terkendala waktu dan juga kesempatan kita pada malam hari ini, maka sesi kedua dari materi penguatan profil pelajar Pancasila P5 di Satuan Pendidikan untuk hari ini atau untuk hari pertama ini saya cukupkan Bapak Ibu, namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir masih ada pertemuan kita esok hari Bapak Ibu di jam yang sama. Juga bisa memberikan pertanyaan atau sharing session juga di grup WhatsApp Bapak Ibu dengan pemateri kita yang tentunya akan direspon atau diberikan jawaban dari pemateri kita atas pertanyaan dan juga sharing dari Bapak Ibu sekalian tentunya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan saya sedikit mereview tentang penjelasan dari Bapak pemateri kita pada malam hari ini. Baik, tema yang kita angkat adalah penguatan profil pelajar Pancasila P5 di satuan pendidikan. Adapun beberapa peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum merdeka yang pertama adalah memahami garis besar kurikulum merdeka, memahami pelajaran dan asesmen, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka, dan yang terakhir adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun beberapa panduan pengembangan profil pelajar Pancasila P5 di satuan pendidikan adalah menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil Pancasila, mengolah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengolah asesmen dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan pelajar Pancasila. Adapun beberapa karakteristik dari profil pelajar Pancasila yang Bapak Ibu adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berikutnya adalah kreatif, selanjutnya adalah gotong royong, berikutnya adalah berkebinekaan global, dan yang terakhir adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter-karakter sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati, serta pimpinan Akademisi Nusantara juga yang saya hormati. Itu tadi merupakan review dari materi yang kita sudah sama-sama pelajari pada malam hari ini. Harapannya tentu kita bisa memaksimalkan apa yang sudah kita dapatkan dan kita bisa implementasi
saya ucapkan ini. Jangan lupa kita masih akan jumpa melalui Zoom yang sama juga di jam yang sama, tentu dengan materi yang sama, dan tentu ada beberapa hal juga yang akan disampaikan kembali oleh pemateri kita. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, pemateri yang saya hormati, dan pimpinan Akademisi Nusantara juga yang saya hormati, saya Yayan Ansori Pernanda izin pamit undur diri Bapak Ibu sekalian, dan saya memohon maaf atas segala macam kekurangan baik dari perkataan maupun tindakan, baik yang saya sengaja maupun yang saya sengaja. Kelebihan hanya datang dari Tuhan Yang Maha Esa, dan kekurangan atas Terima kasih Bapak Ibu. Eh, Semoga kita sehat selalu untuk berikutnya. Selamat sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.